Bertumbuh di lingkungan terminal yang keras membuat saya terjerumus dalam kejahatan dan kehilangan damai dalam hidup ini. Saya rela bertaruh nyawa demi memuaskan keinginan saya. Saya Hoshi Kalo, inilah kisah hidup saya. Nah, disitulah dapat kepung, dua kampung masa. Memang dora aniaya memang luar biasa, aniayanya memang ada teman kena potong, kena tikang. Itu saya lihat sendiri. Itu samurai, orang kasih pegang rata puru itu, mau tusuk saya. Hampiri saya. Saya pelihat, saya balik, dan saya bersuruh Tuhan, tolong saya. Waktu masih anak-anak, bergaul dengan anak-anak yang boleh dikatakan nakal, sudah merontak orang tua, tambah lagi orang tua saya pada waktu itu kurang memperhatikan. Memang background orang tua tidak rukun, saya lihat hal seperti itu, sehingga saya sudah tidak lagi ada di rumah. Sejak masuk SMP, fokus belajar sudah tidak ada. Sudah mengenal minuman keras. Saya sempat pukul teman saya aniaya, dan setelah itu saya dikeluarkan di sekolah. Ada coba masuk SMA, tapi pergaulan saya itu seringkali sudah tidak pulang rumah, dan setelah itu saya masuk terminal Karombasan. Saya pegang jalur Tobatu di Manado. Kalau di terminal, kalau tengah malam saya setelah minum, lihat orang masuk terminal, saya aniaya. Dan itu banyak kali terjadi. Itu saya pernah masuk juga penjara dulunya, tapi tidak sampai proses ke lembaga. Saya penggemar itu juga, disko-disko. Nah, waktu saya masuk itu disko-disko, saya ketemu dengan istri. Saya waktu itu umur 17 tahun. Dia kalau tidak salah umur 15 tahun. Udah 3 tahun so baru kawin. So hamil dulu kong kawin. Oh, enggak menyangka kalau Pak Osi itu preman. Tahu Pak Osi seperti itu ya mau bilang apa? So Dora bilang nasi so jadi bubur, nak mungkin mau kembali jadi nasi toh. Waktu saya bersama dengan istri saya itu, saya banyak kali juga menganiaya istri. Memukul dia, dan saya pernah ajar dia sampai berdarah hidung, sampai dia pulang ke kampung. Terlalu kejam di dalam rumah tangga. Mau kasih tinggal nggak bisa. Jadi mau tidak mau ya harus banyak berdoa juga no waktu itu. Walaupun hidup masih ya, orang bilang masih jauh dengan Tuhan, tapi tetap mendoakan Pak Osino. Waktu berjalan, saya hidup boleh dikatakan tidak ada tenang. Tidak ada damai sejahtera lah di dalam hidup ini. Karena waktu itu sangat-sangat suram. Satu ketika, Tuhan proses saya masuk di penjara. Itu tahun 2002. Sebelum masuk penjara, waktu itu saya ada di terminal. Mereka ajak mau mencuri sarang burung walet pada waktu itu. Jadi waktu itu saya pergi di lokasi, mereka yang masuk, saya jaga di depan. Karena mereka panggil saya masuk ke dalam. Saya keluar, gemboknya dikunci dari luar. Nah, disitulah dapat kepung, dua kampung masa. Memang dora aniaya memang luar biasa, aniayanya memang ada teman kena potong, kena tikang. Cuma saya kena dapat batu. Memang saya biar berdosa saya ingat Tuhan tolong. Marta tetap bilang Tuhan tolong, dapat lagi pukulan, dapat batu. Tuhan tolong, dapat lagi. Nah, cuma waktu di jalan setelah mau masuk di truk itu saya lihat sendiri. Itu samurai, orang kasih pegang rata puru itu mau tusuk saya. Hampiri saya. Saya pelihat, saya balik, dan saya bersuruh Tuhan, tolong saya.
saya ingat kata itu. Saya sota guling-guling ada di truk. Saya diluputkan. Setelah saya dibawa ke lembaga permasyarakatan, tengah malam saya mimpi, saya lihat tanda tablah. Dia menuju ke saya. Saya langsung bersuruh. Saya ingat tuh kata-kata itu. Saya belum siap. Jadi nyata isi. Setelah saya bangun, saya renungkan. Ternyata saya belum bertobat. Tapi memang tidak mudah untuk mau bertobat, itu tidak mudah juga. Bukan seperti mau balikan tangan begitu. Itu ada proses. Waktu mau sidang, saya sempat lari dari persidangan. Padahal saya ikut-ikut ibadah. Mereka kejar saya, enggak dapat. Nanti DP besok, saya turun terminal, sudah dapat informasi kundung kupung. Ya, dengan istri saya. Istri saya bawa adek. Saya coba lari tapi tidak bisa. Istri langsung saya taruh tuh anak. Saya lihat anak, saya menyerahkan diri. Aduh, biar saya komang penjahat, sudah lihat anak masih kecil. Saya menyerahkan, saya keluar, langsung bawa. Itu saya tambah hukuman. Terus teman-teman bilang, putar balik. Cuma sementara. Akhirnya Osi nggak ada lari. Dorang teman-teman pergi, kita menangis, Pak Tuhan. Dan mulai di situ. Hancur hati terus. Saya menyerah sungguh. Saya datang ke Tuhan. Dan sampai saat ini. Setelah saya keluar dari penjara itu, saya katakan saya bukan jadi narapidana, tapi sebagai hamba Allah. Oh Tuhan, yang tidak sia-sia itu doa-doa yang kita dah panjatkan Pak Tuhan. Tuhan so jawab. Oh kalau dulu kan orangnya suka marah-marah, tapi ketika bertobat, Tuhan ubah memang 180 derajat berubah. Setelah saya bertobat, hubungan saya dengan istri itu jadi lebih baik dibandingkan kehidupan yang lama pada waktu itu. Hubungan suami istri saling mengasihi, mengalami pemulihan bersama dengan keluarga saya. Peranan Tuhan dalam hidup saya, Dia bisa menyertai saya, Dia bisa pelihara hidup saya sampai saat ini. Jiwaku haus karena Tuhan. Jadi lebih bahagia, lebih sejahtera, ada sukacita, ada kedamaian. Kalau saya mau bandingkan dulu, aduh Tuhan, hidup dulu memang sangat suram. Ini yang Tuhan buat, ini yang lebih baik memang.